antara menikah sebelum lulus atau lulus dulu itu adalah pilihan kita masing-masing. Betul. Kita jangan sampai terjustifikasi dengan apa yang dikatakan oleh teman-teman kita, tetangga kita, keluarga kita yang nantinya akan membunuh karakter kita sendiri. Ya, betul. Jadi lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan. Apakah kamu ingin menikah sambil kuliah, ataukah kamu ingin lulus kuliah dulu, ataukah kamu ingin lulus kuliah bekerja baru menikah, ataukah kamu ingin tidak menikah? Tapi janganlah. Jangan. Saya rasa itu adalah pilihan pribadi kita masing-masing, kembali kepada kita sendiri. Betul. Yang menanggung adalah kita, yang merasakan adalah kita. Jangan sampai orang lain menjadi racun untuk pikiran kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di podcast Ilkom Bicara. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik dan cukup intrik, yang juga dilematis dialami oleh anak-anak muda zaman sekarang, yaitu antara lulus kuliah atau menikah. Yang mana hal ini sering menjadi grundel bagi mahasiswa, terutama mahasiswa yang sudah berumur. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Mas Andi Surya. Selamat datang Mas Andi. Selamat datang. Di mana Mas sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa Mas? Tadi ikut sahur. Ikut Semoga sahur saja, maksudnya? alhamdulillah. Ya ikut makan sahur. Ikut makan sahur. Sahurnya di mana Mas? Di rumah kok. Di rumah. Tuh. Sama siapa Mas? Sama orang tua. Sama orang tua. Sahurnya masih sendiri ya? Enggak, tadi kan sudah saya bilang sama orang tua. Oh, sama orang tua. Oke. Tapi kayaknya kalau sahur sama pasangan itu lebih romantis kan? Kata siapa? Tapi temen-temen tuh banyak yang ngomong ke saya Mas. Itu kan temenmu. Oh, sanjanda. Bukan. Beda, kita beda coy, gitu kan? Iya. Banyak tuh Mas teman-teman saya yang kemudian bercerita tentang kenikmatan berpasangan, ya kan? Ketika sudah sahur dibangunin istri, ya. Dibangun istri. Mas, ayo yang mau sahur, sudah saya masukin. Mau nggak Mas sampai kira-kira seperti itu? Maksudnya gimana? Mau nggak dibangunin sama istri dengan romantisnya seperti itu? Mau nggak kira-kira? Oh itu rencana ya, rencana kedepannya lah. Soalnya itu kan masih gaib. Buat apa kita membicarakan yang gaib? Nah, seperti itu kan, yang belum tentu terjadi. Iya, tapi kalau keinginan ada. Sebagai manusia normal jelas ada lah. Tapi kebagian nafsu. Gimana? Kebagian nafsu. Kebagian nafsu gimana maksudnya? Kebagian nafsu untuk mempunyai istri. Oh itu bukan, kalau untuk punya istri menurut kacamata saya itu bukan nafsu. Bukan nafsu. Bukan ya? nafsu. Apa? Tapi suatu keharusan. Suatu harusan, berarti kebutuhan manusiawi. Oke. Kalau manusia normal pasti ingin yang namanya menikah. Karena dengan menikah kita bisa mempertahankan satu keturunan. Jika kita punya keturunan maka kita punya yang namanya ahli waris. Itu yang kedua, mempertahankan eksistensi dan kelangsungan umat manusia. Umat manusia, terutama umat Islam kan? Terutama umat Islam. Islam Mas? Orang tua saya Islam, maka saya juga wajib ikut Islam. Betul, tadi kan sudah bilang kalau puasa. Iya, Umat karena Islam. mungkin di agama lain juga ada ya yang namanya puasa. Tapi kita kok keluar konteks sih? Kok bahas agama? Gak apa-apa itu. Selingan, ya kan? Menikah itu kan juga anjuran agama Mas. Menikah itu anjuran agama, juga anjuran Rasulullah, ya kan? Jadi ya tidak jauh-jauh keluar lah untuk kita antara menikah dan dengan agama itu sendiri kan pastinya. Maka benar itu kata Nabi bahwa menikah itu adalah suatu kenikmatan, di mana yang dulunya itu haram maka semuanya menjadi halal. Jadi ya perlu Mas
dan butuh banget itu sebenarnya menikah. Cuman kan sekarang begini Mas, konteksnya sekarang kan banyak ini kan ya, terutama mahasiswa-mahasiswa yang sudah berumur, ada yang sudah berumur sampai belasan, puluhan, ada yang sudah umur 25, 26, 27, tapi masih S1 gitu kan. Di samping itu juga ada orang tua yang perlu dibahagiakan juga kan. Ada juga kakek nenek yang sudah mendesak untuk segera menikah, apalagi bentar lagi ke lebaran kan, pasti ditanya. Iya. Sampai kalau lebaran itu Mas main ke rumah tetangga ditanyakan Mas? Atau mungkin ke rumah kerabat ditanyakan? Gini ya, kalau cerita masalah pertanyaan-pertanyaan horor, mungkin kalau teman-teman yang di luar sana main ke rumah tetangga, ke rumah keluarga, mungkin yang ditanya kerja di mana? Oh kerja, kerja dulu. Sudah nikah belum? Seperti itu kan. Nah, ada yang menganggap bahwa pertanyaan sudah menikah belum itu adalah pertanyaan horor. Tapi kalau untuk saya enggak itu bukan sebuah pertanyaan horor gitu. Kalau menurut saya. Apa terus kalau bukan horor? Ya dia ingin memastikan kita berlangsungan hidup jadi sendiri. Iya, kita masih normal enggak? Betul juga itu. Perlu dipertanyakan, jangan itu. Jangan ini cowok jadi-jadian. Bisa jadi kan. Tapi orang tua gimana Mas? Kalau saya boleh nanya, kira-kira menghendaki nikah kapan? Kalau untuk sampai hari ini ya, sampai sekarang, orang tua saya kebetulan kooperatif, jadi tidak terlalu memaksa saya usia sekian kamu harus menikah, usia sekian kamu harus jadi seperti ini, harus punya anak dan sebagainya. Enggak lah, semua itu mengalir terserah saya karena saya yang menjalani. Betul. Tapi sekarang kan Mas Andi sudah selesai S2. Di mana? Di Budi Utomo ya? Budi Utomo. Universitas Dr. Sutomo. Nah, Dr. Sutomo, Budi Utomo berarti sana. Baru lulus ya Mas? Udah wisuda? Sudah dari semester kemarin. Oh, sudah semester kemarin. Oh iya, teman-teman, ini juga yang perlu diketahui bahwa Mas Andi ini salah satu dosen dari ilmu komunikasi. Beliaunya sekarang S2 di mana? Budi Utomo? Ya. Sudah selesai. Ini perlu tak klarifikasi dulu ya. Saya ini bukan salah satu dosen. Oh iya. Tapi saya cuma pengganti ya Mas. Nah, membantu. Ya. Beliaunya juga sangat aktif dan saya suka kalau sedang diajar sama beliau, jadi ya seneng-seneng aja gitu kalau beliau sedang masuk kelas. Dulu semenjak jadi mahasiswa dari semester 1 kan? Iya. Ya, ini saya mau tanya-tanya. Ketika jadi mahasiswa S1, sampean boleh nggak kalau diungkapkan di sini? Kira-kira umur berapa? Kebetulan gini ya, saya dari SD itu sekitar umur 5 tahun. 5 tahun sudah daftar kelas 1 SD. Bisa dihitung saja, 5 tambah 6 kan 11. Jadi 11 tahun saya lulus SD. Setelah itu kan lanjut SMP. Nah, setelah SMP namanya karena keterbatasan biaya, maka dengan sangat terpaksa saya harus mengurungkan niat saya untuk melanjutkan pendidikan di SMK. SMK. Ya. Jadi nggak berlanjut terus, tapi ada jeda-jeda. Setelah SMP 1 tahun atau 2 tahun? Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Sekitar 3 sampai 4 tahunan ya Mas? Di bawah 5 lah. Berarti habis SMP 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun baru SMK. Baru SMK. Iya. SMK jurusan apa Mas? Dulu saya SMK rekayasa perangkat lunak. Perangkat lunak. Iya. Oh, berarti pinter IT. Kalau dulu bisa, kalau sekarang kan terjadi degradasi intelektual. bukan degradasi intelektual sih. Kalau saya menganggapnya itu, orang Jawa kan sering mengatakan kalau simpan barang. Oh iya, aku lali ketelingsut mbah nondi. Nah, mungkin seperti itu yang saya rasakan di sini. Kasarannya ilmunya harus dilebih
begini. Ya, masih Ya. tertumpuk dengan ilmu-ilmu yang lain. Bahaya kayak gitu. Bukan bahaya sih. Mungkin suatu saat akan muncul lah. Gimana? Mikir gini, Mas. Seandainya bisa dari SD, dari TK dah, Ya. dari TK sampai sekarang kuliah, ilmu saya itu melekat di sini terus. Mungkin ilmu saya sudah mengumpul banyak, Mas, yang bisa diajarkan kepada orang lain. Tapi kan nyatanya ilmu yang didapatkan di SD, di SMP itu kan lupa, Mas. Misal contoh IPA kan ya. Ya. IPA, pelajaran tentang anatomi misalkan atau organ-organ tubuh. Itu dulu kan paham. Coba sekarang tanyakan, pasti kalau nggak ngomongin ini. Iya ya, sampai kayak pikir gitu, Mas. Ilmu-ilmu agama misal itu kan, ilmu-ilmu matematika dulu paham. Cuma sekarang kok banyak. Itu yang kamu alami ya. Iya, itu alami. Berarti selama proses pendidikan kamu, Ya. misalkan kamu dapat ilmu 100%, Ya. kira-kira berapa persen yang kamu Nah. ingat? Nah, pertanyaan kan itu. Berapa persen kan? Berapa persen? Misal dari SD berapa persen ilmu yang didapat gitu. Ya. Tapi kalau pakai persenan itu kayaknya 20%. Karena kan gini, saya kan kalau saya baca buku itu kan biasanya pagi, Mas. Ya. Pagi terus siang, kalau enggak itu sore terus malam biasanya kan baca buku itu ya. Ingatnya itu Berapa persen atau berapa kalimat yang kamu ingat? Ayo. ada judulnya buku itu, Mas, namanya Katastrofi Mendunia. Itu membahas tentang marxisme, leninisme dan lain-lain. Datanya di situ tentang komunisme itu, lengkap, Mas. Cuma yang saya ingat siapa? Satu. Siapa? Nama orangnya, nama pendiri komunis. Data-data sebanyak itu ya. Kok bisa lupa ya? Tapi paham. Kalau misalnya ada teman-teman diskusi itu ya minimal bisa nyambung lah kan. Ya gitu, Mas. Sampai saya mikirnya gitu. Kira-kira kalau bener sih kata Imam Al-Ghazali itu kan waktu itu. Kalau seseorang pencari ilmu itu harus dicari dulu penyakitnya di mana. Apakah dia sering maksiat misalnya? Ya. Apakah dia sering membanggakan kepada orang tua Ya. misalnya? Jadi dia cari dulu penyakitnya, itu penting bagi seorang pencari ilmu. Katanya Ghazali gitu. Nah, yang saya rasakan itu kita lagi maksiat ya. Itu pengakuanmu. Ya? Pengakuan. Berarti ada indikasi kalau itu ya memang kamu seperti itu. Lain aja. Itu nanti kita bahas di belakang. Betul. Urusan maksiat dengan dibahas di sini. Iya. Tidak sopan. Jadi Tapi nggak apa-apa juga sih apa ya? untuk introspeksi diri kamu lah. Bukan masalah introspeksi, Mas. Ya gimana? Nanti malah membawa aib. Ya untuk kamu nggak apa-apa. Daripada kamu ngumbar aib orang, Ya jangan. kan gini, ada sebuah kalimat, gajah di pelupuk mata tidak terlihat, tapi semut yang ada di benua Eropa bisa kita lihat, iya kan? Betul. Artinya kesalahan yang ada di pada diri kita sendiri itu tidak terlihat kan, katanya kesalahannya kan gitu. Terus Betul. kesalahan orang lain meskipun sedikit itu terlihat. Betul. Ya, gitu lah. Balik lagi ke tema ya, Mas. Ya. Mahasiswa sampean kan baru sampai SMA kan? Ya. Jelaskan tadi. SMA-nya tahun berapa? 2008 2008 ya. kelas 1 2011 lulus 3 tahun lah. Ya, berarti 3 tahun lulus SMA. Di situ langsung kuliah, Mas? Apa Enggak, juga? masih mandek juga. Ya, kita simpan amunisi sebanyak-banyaknya. Betul. Nah, sekarang kamu bisa tanya ke teman-teman mahasiswa ya. Yang jadi masalah pasti apa? Keuangan. Nah, makanya kita harus mempersiapkan yang namanya logistik. Betul, Nah, betul. baru kita berangkat tempur. Tuh. Jadi kalau nggak ada amunisinya nggak bisa nembak, nggak guna kan senjata. Iya. Nggak ada amunisinya kan. Memang mau karnaval, bawa senjata turut dalan. 2011 lulus SMA, habis itu mendek setahun 2 tahun ini. 2 tahun. 2 tahun nanti 2 tahun. untuk menyiapkan amunisi itu. Iya.
habis itu baru kuliahnya langsung di sini. Langsung di sini. Ya. Kebetulan prodinya kita juga sama. Cuma yang membedakan saya lebih tua daripada kamu. Jelas kelihatan. Jelas ya. Meskipun udah saya juga pasti. 2013 berarti ya, masuk sini langsung ambil prodi komunikasi. Lulusnya tahun 2017. 2017 lulus. Habis itu langsung S2. Enggak ya? Cuti lagi dong. Hobi saya kan cuti. Kamu di sini. Habis S1 singkat waktunya berapa? Setahun. Sampai 2021. 2021. Iya, baru lanjut kuliah lagi. 2022 lulus. Berarti 3 tahun ya Mas? 4 tahunan lah kan? 3 tahunan lah. Ya 3 tahunan, mending baru S2. Baru S2. Iya, betul. Tapi saya akui sampai hebat, karena dari awal, dari SMP, SMA sampai kuliah, sepertinya memang perjuangan sampean itu untuk mencari ilmu ya memang benar-benar gigih gitu kan. Iya, karena di agama saya kan mengajarkan gimana? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Betul sih Mas. Maksudnya ya apalagi memang ekonomi kita itu ya sama. Apa-apa harus kalau mau mendapatkan biaya kuliah tertinggi atau pendidikan tinggi ya kita harus berusaha sendiri, entah itu lewat beasiswa ataupun lewat bekerja dan lain-lain. Saya juga gitu Mas. Di SMP. Gimana? Di sini adanya habis SMA ya. Iya, SMA-mu dari? SMA aku kan di Madura. Madura, iya. Saya bilang gitu Mas sama orang tua. Memang saya dulu SMA itu di Pondok sudah mulai belajar nilai, sudah mulai belajar nabung, terus akuntansi itu Mas apa sih? Keuangan, ya, rekap pengeluaran, pemasukan, ya. Terus mulai masak sendiri kan ya sama teman-teman. Kan belum punya istri, pantas dong masak sendiri. Iya dong. Akhirnya setelah itu saya sudah terbiasa seperti itu kan ya. Jadi ya kasarannya sudah biasa sendiri lah Mas mulai di SMA. Ya. Habis itu kelas 3 ya Mas. Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA itu kan momen-momen di mana kita mau lulus. Terus bingung, ini mau kemana, ini mau lanjut di mana, itu kan. Maksudnya kan itu kelas 3. Galau lah, pilih universitas kemana. Belum lagi saya waktu itu SBMPTN nggak lulus Mas. Pernah. SBMPTN saya pernah Mas. Daftarnya di Universitas Dinas Pendidikan. UGM. Nggak keterima. Terus di UNESA. Nggak keterima juga. Terus? Nggak lulus sih Mas. Ya memang kamu nggak bisa. Nah, setelah itu kemudian aku kan sering di musola waktu itu. Iya. Kasarannya urusan spiritual Mas gitu Mas. Akhirnya selang berapa bulan gitu ya, udah mau lulus sekitar 5 bulanan. Habis itu ada temen Mas tiba-tiba ke saya. Ada temen kok tiba-tiba nanya, "Man, sampai mau lanjut di mana?" gitu. Gak tahu turun roh gitu. Dia dekat ke Madura. Gimana bahasanya Madura belum tahu. Begini. Iya. Man, dari rumah lah. Kok guyu? Kan asing di telinga saya. Saya nggak menertawakan karena itu asing lah menurut saya. Iya. Terus bilang gini, Man, dari rumah. Nah kita nyari kampus katanya. Enggak, kok kita nyari kok kita lulus kayak beda. Tapi nggak paham sama ya. Nah itu kemudian ini loh saya ada kampus di Surabaya. Yeah. Saya ada kampus di Surabaya. Kemudian setelah itu US tes dan lulus akhirnya 2 tahun di sana. Sudah habis itu dikirim ke Tuban dan kuliah di sini. Ya saya bilang sama orang tua waktu itu, kalau saya masih mau meributkan ibu sama bapak, saya nggak mau. Saya akan jadi sendiri. Dan kalau saya di sini pasti akan pakai uang sendiri terus.
Terus keputusanmu merantau ke Keputusanmu merantau Surabaya. ke Surabaya. Habis dari Surabaya ke Tuban. Ya nggak tahu kok tiba-tiba sampai sini itu kan, padahal nggak ada di skenario saya gitu. Ya gitu lah. Tapi ini Mas, kira-kira sampean sekarang umurnya ya saya tempat pasti 30-an lebih. Ya 28 plus lah. 30 pasti kan? Iya lebih. Ya 30 lebih. Lulus S1 umur Berapa ya? 25-an. 25-an ya? Iya 25. 25. Oh iya 25. Saya masih ingat kok 24, berapa bulan. Pokoknya mendekati 25. 25. Mungkin kurang 1 bulan atau berapa. Ya 25. Anggap saja 25. 25. Umur 25 itu Mas kan sudah ini Mas. Waktunya laki-laki itu matang-matangnya untuk berpikir Mas ke depan. Kira-kira ada nggak Mas pikiran sampean untuk kemudian kalau S2 langsung nikah aja gitu. Orang tua harus tinggal satu misalnya. Masih lengkap kan Mas? Tinggal satu. Iya, betul berarti. Betul. Ya. Ini kan pernah curhat gitu kan. Iya di bawah pohon itu kan. Iya. Oke kan gini Mas, terkait sampean kan selesai S1 ya kan, itu kan ada senggang waktu selama beberapa tahun ya. Iya. Kenapa kok kemudian memilih untuk S2? Kok gak nikah aja gitu lah? Ceritanya panjang. Panjang. Iya. Untuk berapa hari Mas? Kalau 3 hari 3 malam cukup lah. Tapi enggak gini ya. Kita akan selalu punya yang namanya pilihan. Betul. Apakah itu menikah atau melanjutkan pendidikan. Nah, saya memilih yang kedua, melanjutkan pendidikan. Iya. Kenapa? Karena saya ini anak terakhir dari 6 bersaudara. Jadi saudara saya ada 5. Saya yang ke-6. Iya, dan harapan-harapan keluarga itu banyak yang tertuju kepada saya sebagai adik paling kecil yang katanya paling disayang karena memang saya paling disayang karena saya yang paling kecil, iya kan? Betul nggak? Betul. Tapi yang bukan paling muda biasanya paling disayang ya Mas ya? Iya, seperti itu biasanya. Tapi kadang berkebalikan. Tapi ya alhamdulillah di keluarga saya mendukung saya untuk melanjutkan pendidikan daripada untuk menikah. Apalagi ibu-ibu saya. Beliau pernah ngomong sama saya waktu itu, saya kan minta izin. Saya panggilnya kan Mak. Mak ya? Iya. Kok sama Mas? Sama. Saya juga manggil Mak Mas. Kan Mak. Mak ya. Mak kan panggilan apa ya? Khas Jawa. Khas Jawa. Gak bisa, itu khas Madura. Jawa. Madura juga manggil Mak. Sekarang kan sudah nyambung antara Jawa dan Madura. Ini saya izin, Mak, aku tak lanjut kuliah yo. Ya terserah kamu. Tapi nanti pesan saya, kamu jangan menikah sebelum kuliahmu selesai. Terus yang kedua, di latar belakang keluarga besar saya, kebanyakan itu mengutamakan yang namanya pendidikan. Iya. Memang ada 1-2 orang yang belum lulus SMA, yang baru SMA sudah menikah. Memang ada beberapa sih, tapi kebanyakan sekarang itu lulus S1 baru menikah. Bahkan ada yang sudah S2 tapi belum juga menikah. Iya. Gitu ya Mas. Berarti gak hanya sendiri. Banyak. Iya. Banyak teman-teman. Tapi masih fair-fair aja gitu ya. Bukan fair sih, tapi masih dalam ambang batas aman lah. Batas aman. Ada proses pencariannya nggak Mas kira-kira? Pencarian apa? Istri dong. Kalau proses sih akan selalu ada ya. Tapi masa nggak ada yang cocok Mas? Perlu tak jawab nggak? Belum dong. Belum ya. Belum ada yang cocok Mas. Bukan belum ada yang cocok, tapi mungkin belum takdir kita untuk bertemu. Oh gitu. Tapi Karena yang cocok ada mestinya kan? Ada, tapi belum takdirnya untuk bertemu. Untuk bertemu. Iya. Ya memang gitu Mas. Kadang ada yang cocok sama kita, tapi takdir tidak berkehendak. Takdir belum berpihak. Katanya kan gini, kita bisa merencanakan untuk menikah dengan siapapun, tapi kita tidak bisa merencanakan untuk apa? Untuk apa?
PR lah, PR buat kamu. Ya. Sekali-sekali narasumber berilah PR ke host, ya kan? Nggak salah kan? Boleh. Iya. Itu kan kata-katanya Sujiwo Tejo. Bisa jadi saya mengutip. Tapi ini Mas, maksudnya kan sekarang ya kan fenomena yang terjadi sekarang kan mahasiswa juga terutama di desa-desa ya. Kalau di kota-kota mungkin masih sifatnya pendidikan terus. Iya. Terutama mahasiswa yang sekarang ada di desa. Juga kan mereka pastinya dapat tekanan daripada tetangga-tetangga sekitar Ya. dan lain-lain itu kan. Ada juga teman-teman SD atau SMA yang sudah menikah, ada yang sudah punya anak, sedangkan dia sendiri belum menikah. Akhirnya kemudian sama tetangganya itu, oh kok ini belum menikah, kok ini belum menikah. Nggak Biasanya kan laku. gitu. Perawan tua, perjaga tua, ya kan? Iya kayak gitu. Apalagi perempuan Mas. Perempuan kan biasanya gitu. Kalau laki-laki sih sepertinya ya fair-fair aja. Maksudnya dia tidak terlalu dipermasalahkan lah kan. Iya. Kalau perempuan itu Mas biasanya. Karena kan sifatnya perempuan itu kan apa ya? Menunggu Mas. Kasarannya kan gitu. Kasarannya kan menunggu. Butuh, yang katanya butuh kepastian. Yang Butuh katanya, kepastian. ya. Butuh Katanya loh. kepastian. Ya. Butuh kepastian. Artinya kan nggak mungkin. Maksudnya cewek itu kemudian meminta untuk dilamar duluan. Melamar duluan kepada laki-laki. Tapi memang kalau kita berbicara sejarah, ya ada sejarahnya seorang perempuan meminta laki-laki untuk menikahinya dan ada siapa Mas? Ngerti tidak kira-kira? Ada. Siapa? Sejarah apa ini? Itu sejarahnya Nabi Muhammad dengan Siti Ya, Khadijah. betul. Nah, Siti Khadijah itu kan dulu dia seorang saudagar kaya. Ya. Banyak kan yang mau melamar dia gitu kan. Itu kan kelasnya Rasulullah. Iya. Nah kalau kelas kita ini nunggu dilamar dulu kan. nunggu dilamar ya Iya, ini kan? Dajjal muncul. Iya begini Pak. Setidaknya ada apa namanya? Ada benteng yang terhadap perempuan kalau dia mau apa namanya? Mau memikat duluan atau mau menikah duluan dengan laki-laki gitu kan. Setidaknya kan itu lah. Oh, Nabi aja dilamar kok dulu sama perempuan kan gitu kan. Kan kelasnya Nabi. Ya. Sementara kita kan umatnya dan kita kan jauh dari kelas Nabi lah. Mungkin kalau Nabi itu level 10, kita baru level 0,0000. Entah nolnya berapa baru 1. Tapi ya gitu Mas, masalahnya kan rata-rata ya di desa emang seperti itu. Makanya kemudian mereka itu dilematis antara gimana apa namanya sudah lulus kuliah kan ya kan? Ya. Lulus kuliah S1 belum ada yang ngelamar gitu kan. Belum ada yang ngelamar. Ya. Otomatis kan mesti resah. Itu kalau untuk di desa-desa. Desa-desa seperti itu. Ya. Karena saya memang dari desa dan ada juga salah satu teman saya itu ya seperti itu Mas. Jadi kan bujingan orang-orang Ya banyak, bukan cuma teman kamu, bahkan di kawasan sekitar kita juga sering. betul. Karena itu yang menyebabkan kan budaya dan tradisi masyarakat setempat. Untuk yang cewek kebanyakan kan usia 18, 20 sudah dicarikan jodoh, sudah disuruh nikah atau sudah melihat teman-temannya oh kelihatannya enak ya. Sudah nikah, kesana kemari ada yang nemenin. Tapi kan belum difikirkan ke belakangnya seperti apa. Iya, ke depannya seperti apa. Karena ketika kita sudah memutuskan untuk menikah, maka kita punya tanggung jawab yang lebih pada waktu itu juga. Selain tanggung jawab pada diri kita sendiri, ke orang yang kita nikahi dan juga ke kedua orang tua ini. Betul itu Mas. Masa kamu nikah kok orang tua kamu mau tinggal? Mertua kamu tinggal. Durhaka nanti. Apalagi kamu lulusan pondok loh. Terus saya boleh tanya enggak? Gimana? Kami ini kan masih S1. Ya. Semester. Nah, rencananya punya rencana menikah enggak? Pilih mana? Lulus dulu atau menikah dulu? Pastinya lulus dulu. Pastinya. Yang benar. Pasti. Karena gini Mas. Dari orang tua juga sudah akan bilang, kamu jangan sampai kuliah, jangan sampai nikah kalau belum lulus kuliah S1. Belum lulus kuliah. Iya, belum lulus S1 kan. Urusan nanti S2-nya sambil nikah kan enggak apa-apa. Bisa dijalani.
Penting S1 dulu tuh. Emang bisa S2 sambil nikah? Bisa dong, bisa. Bisa kamu? Bisa. Karena teman-teman saya itu sulit loh. Sulit ya mas? Iya. Apa sulitnya? Kan enak tuh mas. Ada yang nemenin bikin apa tesis. Iya kalau istrimu bisa, kalau nggak bisa. Minimal bikinin kopi. Atau masak. Ada yang support. Ada yang support. Tapi kata teman-teman saya itu gini kemarin. Gangguan terbesarnya itu ketika harus fokus pada dua tempat. Yang pertama kuliah, yang kedua adalah keluarga atau rumah tangga. Nah ini yang sulit. Dan ini saya belum nikah ya, jadi nggak bisa lah cerita seperti. Tapi dapat inspirasi. Ya itu dari teman-teman saya. Tapi ada juga yang cewek sudah berumur juga tapi belum nikah. Ada. Kemarin juga ada yang usia sekitar 34 lah baru nikah. 35. Teman kelas saya. Rencananya malah berapa? 38 baru mau nikah. Tapi kok ya gimana? 35 sudah diajak nikah. Gitu. Tapi dia happy saja kok. Happy ya. Berarti tidak semua ya mas? Tidak semua. Tergantung struktur sosialnya gimana. Yang nikah ngenes juga banyak. Tapi kayaknya kalau apa ya 50-50 itu antara nikah ngenes dengan nikah gembira itu nikah gembiranya tuh banyak daripada nikah ngenes. Kelihatannya. Tapi kita tengok ke KUA lah. Kamu pernah nggak ke KUA? Pengadilan Agama. Angka perceraian gitu banyak. Nah, berarti kan banyak yang ngenes. Terus akibatnya karena apa aja gitu kan? Banyak yang ngenes atau? Iya, banyak yang nggak ngenes. Banyak yang nggak ngenes. Karena antara 100% kalau dijadikan persenan mungkin hanya 30% lah yang. Tapi gini, ada suatu apa ya namanya di dalam otak ini sesuatu yang aneh ya. Menurut agama kita cerai kan nggak memang itu perbuatan yang diperbolehkan tapi tidak disukai oleh Rasul ya kan, atau gimana kamu yang paham agama kalau diluruskan? Aku ini bukan budak agama. Tapi kan pernah mondok. Soalnya gini, kalau teman-teman saya yang ada di Madura itu kebanyakan bisa alim lah, santri lah. Ya. Bisa minimal paham sedikit. Ya, itu gimana hadisnya? Tentang perceraian. Tapi kalau saya lihat di medsos kan pada yang senang. Masa akte cerai dibuat konten, alhamdulillah akhirnya terlepas dari belenggu. Alhamdulillah saya lebih bahagia. Nah, itu kan jadi sebuah pertanyaan yang besar. Berarti mereka lebih bahagia yang tidak menikah daripada yang setelah menikah. Nah. Tapi kan ada beberapa faktor mas, pastinya ada banyak faktor. Faktornya kenapa kok kemudian dia berpisah, faktornya kenapa kok kemudian dia senang dengan pilihan telak itu tadi kan. Tapi ya itulah, setiap manusia mas, pasti mempunyai kesenangannya masing-masing. Tapi kalau aku jujur itu ya, pastinya seseorang itu akan lebih bahagia kalau dia mempunyai pasangan. Ya, karena kita diciptakan berpasang-pasang. Seperti berbahasa lagi, saya kutip berbahasa lagi. Terkaca gandengan, masa kamu enggak? Ya, betul. Ada malam, ada siang. Betul. Ada matahari, ada bulan. Betul. Yang mau menyinari bumi kan. Betul. Dua-duanya menyinari tuh. Menyinari. Jadi memang harus balance mas. Ya, harus balance. Iya. Harus balance seperti itu. Jadi ya sah-sah aja sih kalau menurut saya. Bagi mereka yang mau telat ya, karena mungkin ada bukan jangan telat lah. Kalau mereka memutuskan telat, untuk ya, tidak menikah dulu atau untuk berpisah. Ya betul. Tapi ya gitulah mas keadaan sekarang. Kadang ya banyak orang yang kemudian ya betul apa yang disampaikan barusan. Ada yang senang ketika kemudian telat karena memang beberapa faktor rumah tangga yang tidak bisa dihindari itu kan. Iya. Iya, akhirnya terbebas dari itu belenggu masalah yang sedang gitu kan. Iya. Tapi orang tua masih ada ya mas, tinggal ibu ya? Iya masih satu. Alhamdulillah masih satu. Sekarang gini mas. Ya gimana? Ini serius ini serius. Kita serius sekarang ya. Misalkan tadi kan gimana? Kutip kata-kata
Ini ada salah satu kata-kata juga dari lupa saya namanya. Dia pernah bilang seperti ini, lulus kuliah tidak, Ya, menikah juga tidak. sukses juga tidak. Ya, Artinya dia benar-benar terpukul, Mas. banyak. Kasarannya kan gini, orang tua sudah menyuruh kita untuk menikah, kasarannya. Dia sudah pengen punya anak. Di lain sisi juga mungkin dia paham untuk kemudian melanjutkan kuliahnya kan, Ya. sampai selesai harus bekerja dan lain-lain. Sedangkan di kerjaannya dia belum sukses-sukses, Mas. Sehingga Ya. akhirnya kemudian dia tidak mampu untuk melamar anak orang. Kasarannya kan gitu kan. Nah ini benar-benar miris. Maksudnya kalau sampean misalnya seumpamanya nih kan, Ya. wes orang tua kan tinggal satu, Mas. Iya kan, orang tua tinggal satu. Sukses enggak, Mas? Orang tua tinggal satu. Ya, sampean sukses enggak sih? Belum. Belum ya. Belum. Belum sukses Belum. berarti. Tapi kalau disebut sukses ada beberapa capaian kita lah yang menurut kita sudah Betul. sukses. Nggak Misalkan harus- begini, kamu sering bangun kesiangan. Ah. Nah, tiba-tiba pada satu minggu ini kamu bangunmu pagi, berarti kamu kan sudah sukses Betul. untuk bangun pagi. Yang dulunya bangunnya jam 10, jam 9 gitu kan. Ya, jadi jam 2 pagi Ngapain nih jam 2 pagi gitu. tidur lagi. Jadi ya gitu, Mas. Kayak sampean misalnya kan, tadi kan orang tua tinggal satu. Ya, Terus dia mungkin secara materi juga belum ya kan, misal. Terus di samping juga orang tua udah menuntut kita untuk mempunyai cucu misalnya. Pengen lah, bukan menuntut, pengen lah. pengen kan. punya cucu. Pengen punya cucu dari sampean gitu kan. Terus kira-kira dalam masalah tersebut, antara ketiga masalah tersebut, cara jalan keluarnya sampean ini gimana, Mas? Apakah kemudian terus misal S3 terus kerja untuk melanjutkan kuliah, atau wis adem aja mencari pasangan sih, aku selesai S2, kerja aku punya kerjaan gitu. Itu gimana, Mas? Agak sulit ya kita jawab. Sulit ya. Karena itu kan Iya. benar-benar dilema, Mas. Ini bisa jadi menjadi pertanyaan yang simpel ya. Simpel ya. Antara sukses enggak, dituntut untuk nikah. Di lain sisi orang tua sudah masuk usia-usia senja, sudah pengen punya cucu dari semua anaknya, ingin berumah tangga lah, ini bisa hidup Pengen melihat mandiri. anaknya menikah kan? Ya. Sebelum dia janda. Ya, misalnya. seperti itu. Ini mungkin pertanyaan yang simpel tapi jawabannya miris. Miris banget ya. Ya, miris banget. Kayak gitu, Mas. Jadi kesimpulannya sampean pengen Ya pengen menikmati hidup dulu. terus jalan berusaha. Jalan Jalan mengalir seperti air. Seperti air. Nanti kalau sudah waktunya nikah pasti nikah. Ya, karena kan gini, katanya jodoh itu sudah tertulis di sana. Betul. Jodoh tidak tertukar. Kamu yang paham agama loh. Hadisnya ada nggak? Hadis. Ini malah nanti bilangnya paham kan? bulan puasa. Bentar lagi hari raya. Bentar lagi ada raya. Iya. Ya kalau ditimbang-timbang seperti itu ya memang sangat berat sih, Mas. Belum lagi juga misal anak pertama gitu kan, anak pertama juga udah lulus kuliah S1 misalnya, juga belum menikah dan lain-lain. Karena itu banyak, Mas. Banyak. Banyak, nggak hanya 1-2. Tetangga saya juga banyak. Iya, apalagi Termasuk saya. apalagi yang sudah lulus belum dapat kerja lagi. Banyak. Ya, itu kan malah tambah miris. Oh gini, saya boleh nggak nambahin untuk yang belum dapat kerja tadi? Karena yang ada di mindset kita masyarakat pada umumnya ini sekolah untuk mendapatkan pekerjaan. Betul. Nah, jika nanti dalam perjalanannya kok tidak mendapatkan pekerjaan, yang disalahkan siapa? Ya, Sekolahnya kan, lembaga sekolahnya kan. Ini perguruan tinggi, ini sekolah-sekolah, kok hanya mencetak para pengangguran yang terdidik. Itu persepsi orang-orang. Itu kan miris. Miris banget itu. Bahkan itu lebih miris dari pertanyaan Yang tadi. tadi. Sampai-sampai nggak bisa jawab. Nah, Entah dulu lah mau mikir apa dulu ini. Mikir dulu lah. Ya sudah dulu jalan aja dulu lah. Daripada kemudian pusing-pusing di tengah jalan gitu kan. ya, Lebih baik dijalani aja. Betul tadi kan. Jodoh ada yang mengatur.
Jodoh ada yang mengatur. Mati juga wis pasti. Pasti. Itu wis pasti. Rezeki wis pasti. Pasti. Karena kan itu kan. Yang belum pasti, kamu bisa lulus tepat waktu nggak? Kan gitu. Ah, kok diam? Ayo. Gini lah. Rencanamu kan habis lulus mau nikah. Sekarang pertanyaannya adalah gimana? Habis lulus S1. Iya. Jadi membuka peluang-peluang gitu Mas. Mencari jalan-jalan untuk kemudian dibawa untuk nikah. Untuk kedepannya. Adanya masa langsung habis kuliah langsung nih. Loh, banyak. Iya kalau punya Pagi wisuda, sore nikah juga ada. Ada yang belum wisuda sudah nikah. Ada yang kemarin nikah, sekarang wisuda juga ada. Tapi gini Mas, ini ada contoh kasus. Contoh kasusnya itu kan ada ya beberapa mahasiswa itu yang kemudian dia nikah masih kuliah. Banyak. Dua Sihab itu kan dia nikahnya waktu kuliah semester 2 kalau enggak 4 kalau enggak salah ya kan. Dia kan nikah sambil kuliah. Nah, sekarang pertanyaannya itu kan mereka yang sudah nikah sambil kuliah itu kan pastinya ya tidak luput dari yang namanya beban keluarga dan lain-lain. Jadi tambah beban keluarga. Beban dari suaminya juga. Ya, belum lagi misal kalau yang perempuan tidak memakai KB dan lain-lain, karena kan udah punya anak gitu kan, iya kan. Di samping itu juga harus cuti dan lain-lain. Karena ada itu Mas di luar tetangga seperti itu. Jadi ya kalau nanya-nanya yang tadi itu apa Mas kembali ke yang tadi lagi itu antara lulus kuliah atau menikah. Kalau pandangan saya ya lulus kuliah dulu aja daripada ribut-ribut masalah kayak gitu. Tapi itu kan pribadi masing-masing. Iya, tapi kalau saya sekilas lihat wajah kamu belum sampai lulus lah kamu nikah. Jangan. Enggak apa-apa. Dikecam siapa sama ibu asli. Sunnah Rasul loh. Iya benar sunnah Rasul. Kalau kamu mau diakui sebagai umatnya Rasulullah ya nikah. Iya tiba sekarang tapi balik lagi tadi itu kan yang namanya laki-laki apalagi anak satu-satunya Mas. Ya. Di sini juga kan saya kuliahnya ya gak kemudian semuanya minta ke orang tua pastinya kan. Ya minimal ya adalah sedikit kan. Tapi 80%-nya atau 70%-nya ya saya cari sendiri untuk kemudian kuliah. Belum lagi misal terus saya lagi kuliah masih membiayai istri. Belum lagi misal cari rumah, cari kontrakan. Jadi beban. Belum lagi biaya dapur dan lain-lain. Biaya misal untuk ketika punya anak dan lain-lain. Mana ini sebenarnya kalau saya kayak ayah nggak apa-apa Mas. Masalahnya itu belum. Tapi kamu kan bukan orang kaya. Iya. Orang tua juga. Iya betul. Standar lah. Betul. Biasa-biasa saja. Ya, betul. Mau main-main nikahin anak orang. Mau kamu kasih makan apa? Iya. Nah, pertanyaan kan ini. Tapi kalau itu pada pertanyaan pragmatis banget Mas kayak gitu. Iya, tapi kalau sudah jodoh ya mau apa? Tapi itu fakta. Takdir. Itu fakta itu realitas kan, realitas itu kan. Artinya memang realitasnya seperti itu. Mau dikasih makan apa, belum kerja, itu kan realitasnya seperti itu. Ya. Seperti itu. Cuma kalau kita mikir pragmatisnya seperti itu. Balik lagi misalkan kita ya sudah. Kalau kita sudah berumah tangga pasti akan dicukupi gitu kan. Ya. Pasti karena tugas laki-laki kan mencari nafkah. Iya. Apalagi sudah punya anak. Kasarnya kan anak kita itu titipan Tuhan kan. Amanah. Iya. Amanah kan titipan Tuhan. Artinya tidak mungkin kemudian Tuhan itu menelantarkan anak kita. Bukan Tuhan menelantarkan anak loh. Kamu menelantarkan anak yang titipan dari Tuhan. Ada kan pasti dicukupi. Iya. Pasti dicukupi ya. Ya harus. Kewajiban, dosa. Katanya kalau wajib tidak dilaksanakan kan dosa. Terus beda dengan sunnah. Ya betul. Sunnah kan ya dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Tidak ada dosa. Tapi kalau nikah sunnah atau wajib? Sunnah berarti dilakukan dapat pahala, enggak dilakukan. Tapi emang. bukan tidak berdosa tapi iman. Persoalan gua. Apa sing ra kanggo? Jadi pada nganggur. Iya, kepala KUA nganggur. Kesian
dong banyak kerjaan dia. Tapi mereka kerjaannya banyak. Banyak. Oke. Seru ya, ternyata bahas tentang mereka tentang hal ini itu karena memang relate dengan kehidupan kita. Betul. Jadi ya seakan-akan apa ya, kita itu membahas bagaimana kemudian jalan hidup ke depan kita mau seperti apa gitu kan. Kasarnya kan gitu. Iya. Jadi setidaknya bagi-bagi pandangan untuk ke depannya seperti apa gitu. Baiknya kira-kira gimana gitu. Apalagi sampai sudah berumur. Maksudnya gimana? Tolong diperjelas lah. Biar saya enak jawabnya. Apakah ke depan terkait pernikahan ini atau apa? Kan pasti nikah harus tadi. Iya. Mau beli nikah dulu atau kerja dulu atau lulus kuliah dulu kan tadi kan. Kuliah kan sudah selesai. Kerja juga masih. Ya masih. Berarti yang terakhir apa? Nikahnya belum. Nah, betul. Nikahnya belum. Mungkin untuk kedepannya diprogram lah. Program ya. Iya. Pranikah ya. Ya, Pranikah betul. ya. Di kota-kota besar Pak ada. Ada. Program pranikah ada. Saya dulu di Surabaya itu sering ikut kayak gitu. Bukannya maksudnya waktu saya di situ di asrama itu kan ada program pranikah. Jadi kamu mau nikah waktu itu? Bukan. Jadi ada kayak komunitas-komunitas Ya. apa ya di Surabaya itu dia mengadakan program pranikah. Artinya persiapan dia untuk menikah gitu. Jadi ajarin caranya mendapat istri seperti apa, caranya nanti ketika di rumah tangga seperti apa. Itu kuliahnya tentang pranikah. Ya itu penting loh. Penting, tapi kalau di Tuban sendiri kan belum ada. Belum ada. Nah, mungkin kamu bisa menjadi promotor, pelopor pranikah. Nah, untuk ukhti sama akhi. tuh. Terus Gimana? yang jadi pertanyaan terbesar adalah nanti kalau misalkan ini peserta ya, kita kasih wejangan-wejangan. Tiba-tiba mereka tanya, Mas, emang kamu udah nikah? Kok bisa ngomong gini gitu? Itu masalah. Itu kan masalahnya. Makanya itu. Jadi kamu nikah dulu. Nanti saya menjadi Kamu nikah dulu baru bisa menjadi narasumber untuk pranikah. tuh, setidaknya ada jalan lah buat saya. Iya. Siapa tahu ya ketemu di sana. Tuh. Ketika saya main ikut acara kemudian. Iya, nanti saya jadi pesertamu yang pertama daftar. Baik Mas, karena tidak terasa waktu kita sudah panjang. Kira-kira ada saran nggak? Setidaknya closing statement lah Mas pada pertemuan kita hari ini. Gimana kira-kira? Gini ya. Antara menikah sebelum lulus atau lulus dulu itu adalah pilihan kita masing-masing. Betul. Kita jangan sampai terjustifikasi dengan apa yang dikatakan oleh teman-teman kita, tetangga kita, keluarga kita yang nantinya akan membunuh karakter kita sendiri. Ya, betul. Jadi lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan. Apakah kamu ingin menikah sambil kuliah, ataukah kamu ingin lulus kuliah dulu, ataukah kamu ingin lulus kuliah bekerja baru menikah, ataukah kamu ingin tidak menikah? Tapi janganlah. Jangan. Saya rasa itu adalah pilihan pribadi kita masing-masing, kembali kepada kita sendiri. Betul. Yang menanggung adalah kita, yang merasakan adalah kita. Jangan sampai orang lain menjadi racun untuk pikiran kita. Betul. Setidaknya ada kendali untuk kita sendiri. Ya. Nah, jadi apa yang disampaikan Mas Andi barusan adalah prinsip kita masing-masing gitu ya. Antara kita lulus kuliah dulu atau menikah dulu itu ada pada tanggung jawab kita sendiri. Mana yang baik untuk kita, jangan sampai kemudian kita terdistorsi oleh hal-hal yang bisa membuat pikiran kita tidak maju ke depannya kan seperti Betul, itu. betul. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di Ilkom Bicara episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.